Kajian kita pada siang hari ini kita masih di kitab An-Nikah. Ini perlu kita pahami karena ini penting juga. Kalau seandainya terjadi pada keluarga kita, ini juga sangat-sangat penting untuk memahami apakah boleh kita menikahi wanita yang berzina. Ya. Mobil khusus kaitan dengan orang lain yang menikahi wanita yang sudah berzina. Bahkan kalau kaitan dengan kalau seandainya sama-sama berzina, ulama-ulama kita mengatakan boleh sama-sama ya melakukan hal itu kemaksiatan sama kemaksiatan gitu. Hanya juga ada kalau seandainya kita itu langsung menikahi boleh enggak? Nah itu yang khilafnya di antara ulama-ulama kita. Boleh menikahi tapi dengan syarat-syarat. Nah, itu yang ada. Contohnya gini. Al-Hanabilah itu enggak boleh menikahkan langsung meskipun sama-sama berzina ya. Kecuali sampai dia bertaubat. Ya. Kemudian kalau seandainya dia hamil harus sampai selesainya kelahirannya. Jadi yang baru boleh dinikahkan. Ini yang memang agak ketat ya, Al-Hanabilah. Tapi bagus juga. Orang disuruh taubat dan nasuhai dulu kemudian baru dinikahkan. Nah ini yang kita pahami insyaallah dalam majelis kita. Nah ini kaitan dengan sama-sama orang zina itu ittifaq ulama-ulama kita mengatakan boleh. Yahillu bil ittifaq lizani ay yatazawwaja bizaniyati allati zana biha. Jadi enggak ada khilaf. Kalau sama-sama tiba-tiba ada orang yang melakukan zina kemudian ketangkap, biasanya kan langsung dinikahkan, ya kan? Nah ini nikahnya itu boleh. Hanya saja ada sebagian yang mengatakan ada syarat-syarat tadi. Apalagi kemudian setelah itu baru ketahuan 2 atau 1 bulan. Nah, ini kan sudah ketahuan apakah dia hamil atau enggaknya. Ya kadang-kadang orang nggak memahami dampak anak zina itu. Kadang-kadang orang nggak memahami, padahal itu luar biasa. Nggak boleh ya, nggak bisa masuk di nasab kita, ya itu kan nggak dapat warisan dari bapaknya, ya bukan bapaknya, artinya yang melakukan zina itu, ibunya boleh dia mendapatkan warisan gitu. Ya, masalahnya ketika dia lahir perempuan, ya kan? Kaitan dengan akad nikah nantinya siapa yang harus menikahkan dan sebagainya harus jelas. Jangan sampai dinikahkan dengan wali yang nggak sah. Ya, wali itu ya walinya wali hakim, dan dia nggak punya wali, ya kan? Itu anak kan anak ibunya, lil firash. Dan jika dia mempunyai anak, nah ini kaitan dengan masalah apakah setelah nikah itu kemudian ada hamil dan sebagainya. Memang waktu hamil itu kan minimal 6 bulan bisa lahir, ya kan? Ada yang di atasnya 7, 8 itu kan premium biasanya. Ya ada masalah. Yang yang biasanya 9 bulan 10 hari ya gitu. Tadi kan gampang sebenarnya. Ini hamil sebelumnya atau pada waktu dia nikah. Dia nikah kemudian baru nikah 6 bulan sudah melahirkan. Itu jelas sebelumnya sudah hamil, ya kan? Karena nggak mungkin, apalagi memang sudah ketahuan bahwa dia memang dia sudah hamil gitu. Ya ini juga sekalian. Jadi meskipun ada ikrar ya, pengakuan dari orang yang zina bahwa itu adalah anaknya, ya kalau
prosesnya nggak sah, ya tetap dia kaitan dengan masalah anak waladuz zina itu, waladuz zina ya. Dijawab sekalian. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada orang yang tidak melakukan zina dengan wanita tadi, dia mau menikahi, mungkin setelah ada kejadian itu, yang pelakunya laki-laki pada kabur semuanya itu, dan masih ada rahasia di antara keluarga. Ini kan amma zawad gharizani, nikahnya wali laki-laki yang tidak zina bil muzanna biha, dengan wanita yang dizinai, boleh enggaknya? Ini ada dua pendapat ya, karena seorang yang soleh itu enggak boleh nikah dengan orang yang zina, yang gitu kan. Nah, ini ayatnya nantinya kita lihat. Ini pendapatnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau seorang ulama yang luar biasa pada zamannya Raja Harun Ar-Rasyid ya. Inna zina yusihu an-nikah. Ketika ada orang yang zina itu harus nikahnya batal. Artinya apa? Enggak boleh dinikahi. Ya, ini juga nantinya ada bab kalau seandainya sudah berkeluarga, salah satu di antara suami istri itu melakukan zina, apakah dibatalkan nikahnya atau enggak? Ini juga nanti terakhirnya ada kaitan dengan hal itu. Ya, ada hadis Nabi juga. Ada seorang sahabat datang, dia melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya ini nggak pernah menolak tangannya orang lain. Maksudnya apa? Ya, melakukan kemaksiatan sama orang lain. Diperintahkan Rasulullah, talikah, udah ceraikan saja. Suami mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak kuat kalau meninggalkan dia, nggak bisa sabar kalau nggak ada dia. Ya kalau gitu ya sudah teruskan. Nah ini bab itu bab yang kaitan dengan ketika sudah berkeluarga ada kejadian kemaksiatan. Kemaksiatan itu nggak bisa membatalkan akad nikahnya. Ya kecuali dia cerai, ya kan? Orang nikah itu kan sudah sah, itu nggak bisa dipisahkan kecuali wafat sama cerai. Ya, yang kemarin kan ya udah ada poin-poin yang orang nikah tapi masih ditanggalkan dulu, nunggu ya proses yang selanjutnya kaitan dengan wali, tiba-tiba wali orang lain yang menikahkan, ya kan? Bukan wali orang lain, wali tapi wali yang aula, yang paling utama hadir juga tapi nggak menikahkan. Ya, ini juga kemarin kan ya. Jumhur mengatakan yajuz az-zawaj. Kalau jumhur mengatakan boleh, nggak ada masalah. Ya. Nah, masalah di ayat ini, saya lihat. Surat An-Nur ayat 3. Wa man sya'ul khilaf ayatu hadil ayat. Khilafnya dua pendapat ini kaitan dengan memahami kalimat wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Wa hurrima dzalika, dan diharamkan yang demikian itu atas atau bagi orang-orang yang beriman. Dia ketika dia nggak melakukan kemaksiatan itu, nggak boleh dia menikahi orang yang melakukan kemaksiatan yang zina itu, kan itu kan. Ya, tapi pemahaman ini ada dua pendapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun.
Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Seorang yang zina itu enggak boleh menikah kecuali wanita yang zina juga, atau musyrikah, wanita yang musyrik. Dan juga wanita yang zina itu enggak boleh dinikahi kecuali orang yang zanin. Nah, ini kalau sama-sama zina kan boleh kan? Ayat ini. Kan? Makanya tadi bukan hanya jumhur, ulama-ulama semua ittifaq bahwa orang yang berzina itu boleh menikahi pasangannya yang zina itu. Nah, ini kaitan yang lain. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, orang yang enggak melakukan zina tapi dia mau menolong. Ya. Kadang-kadang ada ini kayak gini. Dan wabil khusus ya kaitan dengan bukan zina ya. Ada pemerkosaan dan sebagainya gitu ya. Ya, itu juga bab ini juga masuk di sini. Dijelas sekalian. Dan sumber perbedaannya yang pertama, kenapa dikatakan haram dan itu haram? Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri memahami zahir ayatnya. Ya. Kenapa diharamkan? Ya kan? Artinya tahrim. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin wal kalamu kharaja makhrajan tahrim. Kalau dipahami bahwa itu adalah haramnya menikahi wanita atau laki-laki yang zina, ya, akhirnya haram, nggak boleh. Ada seorang yang baik-baik menikahi atau dinikahkan dengan orang yang melakukan zina. Ya, kalau tadi kan sekufu ya, zani sama zaniyah, zaniyah sama zanin kan gitu ya. Dan kalau ini kan orang lain dia mau menikahi saudaranya yang ada ujian atau musibah itu. Karena ada kejadian ya, akhirnya nggak ada yang tanggung jawab. Karena bukan satu orang. Gitu. Ini luar biasa ya. Artinya ya, bukan satu orang. Awalnya katanya sudah ada yang tanggung jawab. Tapi ketika ada info bahwa bukan hanya dia nggak mau juga. Kalau saya sarankan kemarin itu ya, panggil semuanya itu oleh RW-nya. Kalau bisa pakai orang polisi, biar juga orang lain juga mengambil ikrahnya. Kemudian kalau sudah begitu, nanti tes DNA. Siapa yang bertanggung jawab ini harus menikahi. Kalau saya kan begitu. Tapi itu udah lewat semua. Kata keluarganya juga ada yang nggak dikasih tahu juga. Nah ini jumhur mengatakan boleh. Kaitan dengan kalimat ini, ayat tadi, hurimat dzalika 'alal mu'minin, itu bukan haramnya hukumnya, tapi ini adalah celaan. Itu sesuatu yang tercela, yang hina, ada dzam. Ini yang dipahami oleh jumhur. Hamalu al-ayah 'ala dzam la 'ala tahrim. Ini makanya ini kadang-kadang kenapa si fikih itu banyak yang khilaf? Karena semuanya ulama-ulama mujtahid itu enggak boleh mengikuti yang mujtahid yang lainnya. Kenapa? Dia sudah memahami betul dengan kaidah-kaidah yang dimiliki. Dan supaya mujtahid enggak boleh mengikuti mujtahid yang lain. Ya, kalau kita kan bisa mengikuti semua ulama-ulama yang ada. Maka ada khilaf. Kaitan dengan masalah ayat, kaitan dengan hadis, apakah ini sahih atau ini dhaif dan sebagainya. Ya, kembali kepada pemahaman mereka. Ada yang mengatakan ini sahih, ada yang mengatakan enggak, ini enggak sahih. Ya. Akhirnya apa? Ujungnya adalah kesimpulan hukum beda-beda di sini. Nah, gitu. Ya. Kalau orang biasanya mujtahid itu kalau orang mau ngambil istidlal ya, ngambil dalil apakah ini haram atau enggaknya, kan dari awal dia memahami faham an-nas. Ada kasus
Kemudian cari nasnya itu apa saja, Al-Quran, Al-Hadis, dan juga aqwal para sahabat dan sebagainya. Alatnya apa? Ada alat untuk kesana itu. Kemudian ditimbang tanzil itu. Sebelumnya tanzil Allah hukum, keputusan hukum ini begini, panjang itu prosesnya gitu ya. Itu kaitan dengan hukum ya. Kalau kita memahami hukum fikih yang dalam madhab yang ada ya. Terus sekalian, nah ini dalilnya selain dipahami jumhur bahwa itu haramnya bukan hukum haram tapi ada dzam, tambah hadis ini. Ya. Ani bin Abbas qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna imra'ati la tamna'u yada lamis. Ya, ada sahabat datang. Ini riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, ada sahabat Al-Imam Nasai dan Abu Dawud ya. Faqala inna imra'ati, sesungguhnya ya Rasulullah, istriku tidak pernah menolak ya sentuhan tangan orang lain. Ya, godaan orang lain itu nggak pernah ditolak. Artinya kan ujungnya kemaksiatan. Misalnya gitu. Ini suami istri. Faqala gharibha in syi'ta. Ya udah, kalau kamu mau ya udah. Asingkan, artinya jauhi. Dalam hadis yang lainnya Al-Imam Nasai mengatakan talikha. Rasul mengatakan talikha pakai kata talak. Sedangkan kalau mau, qala ini akhafu an tattabi'aha nafsi. Saya enggak bisa, saya takut. Ya, perasaan hati saya itu enggak bisa pisah dengan dia, selalu mengikuti. Ya. Qala istamti' biha. Kalau gitu ya udah, lanjutkan saja gitu. Bersenang-senanglah dengan dia lagi. Ini digunakan oleh al-jumhur ya. Kalimat ini memberikan gambaran bahwa ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan, apabila khusus kaitan dengan zina, itu boleh dinikahi oleh orang lain. Ini kan suaminya masih oke lah, saleh kan gitu ya, beriman ya kan, tapi masih melanjutkan, boleh melanjutkan. Artinya orang yang beriman itu nggak diharamkan menikahi ya wanita yang zina atau sebaliknya, ya. Itu jumhur mengatakan gitu. Jadi mas kalian, hadis yang digunakan lagi al-jumhur ini kaitan dengan yang haram itu nggak bisa mengharamkan yang halal. Zina halal, haram. Yang akad nikah halal. Nah, ketika ada permasalahan, ada wanita yang zina, nah itu nggak bisa mengharamkan yang halal ketika dia mau nikah dengan benar. Al-hadis rawi Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar. Nafi ini muridnya dari kalangan tabi'in. Ani bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yuharrimul haramul halal. Nah, ini gampang tuh antum hafalin hadis ini, pendek. Ini ketika ada yang tanya apakah boleh orang nikah dengan orang yang zina, ini yang digunakan al-jumhur, la yuharrim al-haram al-halal. Haram itu enggak mengharamkan yang halal. Meskipun nanti ada pendapat ulama-ulama kita khususnya al-Hanafiyah, kalau nikah gimana, udah hamil gimana? Boleh nikah tapi jangan sampai melakukan hubungan suami istri sampai dia ada kelahiran. Karena ada hadis Rasulullah melarang ya menyirami ladangnya orang lain. Ya, maksudnya apa?
Nanti air yang dimiliki orang itu nggak boleh disiramkan kepada ladang yang sudah disirami oleh orang lain. Itu bahasa biasanya begitu, ya kan? Sama kan bahasa Al-Quran kan ada banyak kiasan kaitan dengan suami istri. Ada hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami istri itu libas. Apa itu libas? Pakaian. Ya, istri itu pakaiannya suami, suami pakaiannya istri. Jangan sampai juga umbar aib atau keburukan-keburukan yang dimiliki oleh suami istri. Ya kadang-kadang kan orang kan gitu ya, pas marah-marah dibuka semuanya. Ya itu kan yang hal-hal itu. Oke. Itu kan kiasan yang luar biasa ya. Baik. Jemaah sekalian, jumhur ulama berbeda mensikapi bolehnya menikah dengan wanita yang berzina ya tadi. Kita lihat, tapi yang paling ketat yaitu Al-Hanabilah ya. Al-Hanabilah itu Imam Ahmad bin Hanbal tadi syaratnya harus taubat dan nggak boleh dinikahkan sampai iddahnya selesai. Ya. Contohnya kalau dia nggak hamil, ya ditunggu sampai selesai iddahnya, masa menantinya, ya. Disamakan dengan orang yang udah nikah. Mazhab Hanafiyah ya ini dan juga beberapa muridnya. Faqala Hanafiyah, Al-Hanafiyah itu mazhab Hanafi, bukan Al-Imam Abu Hanifah, tapi juga ada pendapatnya beliau. Coba lihat ini. Faqala Hanafiyatu idza kanat al-musna biha ghairu hamil sah al-aqdu 'alaiha min ghairi zani. Al-Hanafiyah mengatakan kalau yang dizinai itu tidak hamil, akad itu sah. Baik yang menikahi itu adalah yang melakukan zina atau orang lain. Itu pendapat Al-Hanafiyah. Kalau dia enggak hamil. Wa kadzalika in kanas hamilan, kalau dia sudah hamil, ketahuan bahwa dia sudah hamil, yajuzu zawaju biha inda Abi Hanifah wa Muhammad muridnya Abi Hanifah. Kalau sudah hamil boleh juga nikah dengannya, walakin la yata'uha, tapi enggak boleh dia melakukan hubungan suami istri. Ay la yadkhulu biha hatta tad'al alhamlu sampai kelahiran. Artinya apa? Disamakan dengan orang yang hamil yang dia mungkin suami istri yang wafat atau yang cerai, disamakan. Enggak boleh. Padahal kalau tadi la yuharimul al-haram al-halal, nanti al-Syafi'iyah yang sangat mudah. Al-Syafi'iyah mudah. Ya enggak apa-apa, ngapain nikah? Boleh nikah kemudian enggak boleh enggak melakukan dampak yang enggak dapat ya kan. Ya ngapain gitu. Nah ini Hanafiyah mengatakan boleh nikah tapi harus ditunggu sampai kelahiran. Kalau Syafi'i mengatakan nanti itu enggak ada apa-apa, enggak ada masalah. Karena udah hamil itu enggak ada pengaruh. Ya, seperti namanya suami yang halal. Gitu. Jadi enggak ada masalah di situ. Dan nanti itu yang paling mudah kaitan dengan ini Asy-Syafi'iyah. Ya. Dalilnya apa? Yang digunakan Hanafi yang pertama, ya, kaitan dengan wanita yang zina itu enggak masuk ayat yang diharamkan menikahi wanita-wanita dalam surat An-Nisa. Ya. Karena ada yang wanita yang enggak boleh kita nikahi, ada sebabnya apa? Sebab kemudian apa? Nasab, kemudian radha'ah, kemudian juga sebab pernikahan ya. Dan itu enggak masuk.
Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan yang lainnya semuanya. Enggak ada yang disebut wanita yang zina enggak boleh dinikahi. Nah, itu yang digunakan dalilnya mazhab Al-Hanafiyah. Kemarin yang udah kita kaji kan ini kan, syarat ini kan, ini yang panjang. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Sampai ayat yang ke-24, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan selain itu semuanya. Lah enggak disebutkan wanita yang zina di situ. Ya, ini terjemahannya. Kalau untuk ini sudah kita kaji kemarin. Ya, tapi ini digunakan dalil Al-Hanafiyah membolehkan menikahi wanita yang zina itu. Kemudian dalil yang kedua digunakan al-hadits la hurmata lima'iz zina. Zina itu enggak ada kehormatan. Ya. Bidalilin annahu la yathbutu bihi an-nasab. Dalilnya apa? Zina itu enggak ada kehormatan karena nasabnya anak itu enggak bisa dimasukkan ke orang yang melakukan laki-laki yang berzina sama ibunya. Al-hadits al-waladu bil firash. Anak itu anaknya apa itu? Firash adalah tempat tidur. Siapa yang di tempat tidur yang di bawah? Ibunya. Al-waladu bil firash walil ahir al-hajar. Bagi yang zina ada hukuman batu kalau dia termasuk yang dirajam, ya kan? Kalau enggak berkeluarga yang zina masih lajang, cambuk 100 kali sama 1 tahun diasingkan atau dihukum. Dalam Islam kan begitu. Ya, itu yang Islam datangkan menjaga nasab. Jangan sampai nasab itu enggak jelas. Ya, dalam hadis yang sahih, kalau ada orang yang mengaku nasabnya si A bapaknya tapi bukan bapaknya, itu haram. Ya, sampai diharamkan al-jannah. Ya. Dia tahu itu namanya nasab ya. Ya. Saat ini kan banyak ya yang masalah nasab ya, yang rawi kan ya. Dijawab kenapa? Inilah apa itu hadis yang digunakan oleh Al-Hanafiyah. Wa idza lam yakun li zina hurmah, kalau zina itu enggak ada kemuliaan, fala yakunu mani'an min jawazin nikah. Apakah enggak apa-apa? Enggak ada yang menghalang-halangi ketika dia dinikahkan. Nah, gitu. Nah, ini dan syaratnya tadi kan Al-Hanafiyah atau Abu Hanifah, kalau dia sudah hamil enggak boleh nikah, sah akadnya, tapi enggak boleh apa itu bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri sampai dia kelahiran. Nah, ini hadisnya. Ya, yang merah itu. Ya. Dari sahabat Rufai' ibn Thabit al-Ansari qala qama fina khatiban qala ama inni la aqulu lakum illa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaum Hunain. Jadi Rufai' ini seorang sahabat, dia mengatakan kepada para sahabat yang lainnya bahwa ini yang saya ucapkan adalah apa yang saya pernah dengar dari Rasulullah pada waktu perang Hunain. La yahillu, enggak halal limri'in, bagi seseorang yang beriman pada Allah dan juga hari akhir, ayyasqiya ma'ahu zar'a akhirihi. Ayyasqiya, menyirami menggunakan airnya, spermanya kepada ladang orang lain. Ini jawabannya, panjang tuh ya. Ini babnya juga masuk juga kalau ada wanita-wanita yang pada waktu perang
ya, yang ditawan pada saat itu kan namanya amah itu kan boleh digauli, tapi harus dia istibra, menunggu 1 bulan kalau dia haid. Jadi Abu Yusuf Zufar mengatakan nggak boleh. Nah ini beda. Beliau mengatakan la yajuzu al-aqdu 'alal hamil minaz zina. Kalau dia hamil nggak boleh ada akadnya batal. Sama juga ketika ada orang yang hamil, kaitan dengan orang ditinggal wafat suaminya atau diceraikan, wajib dia nunggu iddah. Ini yang digunakan oleh Abu Yusuf Zufar ini kaitan dengan. Oke, itu pendapatnya Al-Hanafiyah. Malikiyah wajib ditunggu iddahnya. Malikiyah harus, nggak boleh diakad nikahkan langsung, harus menunggu iddahnya, seakan-akan kayak itu suami istri yang cerai atau yang tinggal wafat. Jadi di sini 3 kali haid. Kalau seandainya dipaksakan langsung dinikahkan, kana aqdu fasidan, batal, fasid, rusak akadnya, wajib dipisahkan. Ini yang digunakan pendapat Al-Malikiyah ya, agak sedikit agak lebih ketat juga, karena nggak langsung boleh dinikahkan, ada menunggu. Sama digunakan dalilnya sama, karena kalau sudah ada yang hamil nggak boleh kita diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri itu, kemudian juga takut tercampurnya garis keturunan. Tapi jelas Asy-Syafi'iyah ditolaknya. Kenapa? Kalau udah hamil ya nggak bisa dipengaruhi lagi oleh orang lain. Madhab Syafi'iyah ini sangat-sangat yang sangat mudah, boleh dinikahkan langsung. Ada orang yang suami istri, bukan suami istri ya, orang melakukan laki perempuan zina, ketangkap, nikahkan langsung. Syafi'iyah nggak usah ditunggu iddah, nggak usah ditunggu kalau dia hamil, nggak usah kelahiran, langsung. Karena hadisnya ini tadi, ya udah nggak bisa dipengaruhi kalau udah hamil, apalagi kan, ya kan? Kalau nggak hamil, beda lagi kan. Baik, terakhir Al-Hanabilah mendapatkan agak sedikit ketat dengan 2 syarat. Harus taubatan nasuha, kemudian juga harus iddahnya dia sudah selesai. Kalau dia hamil harus ditunggu sampai kelahiran, tapi harus dia betul-betul melakukan taubatan nasuha. Nah, ini yang sangat pas punya untuk efek jerah gitu nih. Orang itu gak gampang ya kan langsung dinikahkan kan lah, sama juga dibolehkan kok langsung. Nah ini makanya pacaran tuh ya yang agak berat itu orang-orang saat ini kan ya, yang ada yang pacaran yang brutal ya katanya ya, nggak hanya nasi goreng yang gila ya, tapi ada pacaran yang gila ya. Gila tahu ya, itu masalahnya nggak dia ngasih batas-batasan ya. Kalau seandainya masih ada kayak gitu, batasan-batasan itu penting, wajib ya kan, nggak boleh berduaan ya sama yang lain dan sebagainya. Yang penting dia harus suka sama suka. Yang bagus ya kalau udah begitu langsung khitbah, melamar gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, monggo.